Saya pengen masuk Islam. Terus kenapa harus melalui saya? Dia bilang, Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang benar. Karena kalau pintunya suka marah, maka Islam saya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya suka marah, kekerasan, maka Islam saya akan penuh dengan kekerasan. Dan Gus Miftah mengatakan kepada saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan kalau saya harus masuk melalui Islam yang ramah, this is you not others, kata Deddy Corbuzier. Ini adalah Anda, bukan yang lain. Nah, ini artinya apa? Dakwah kita itu diterima, Mas. Orang-orang NU itu dakwahnya diterima. Wong nyatanya otaknya Deddy Corbuzier yang sedekil itu otaknya. Nakalnya minta ampun karena ininya gila-gilaan. Itu aja bisa menerima. Artinya kalau kemasan YouTube-mu itu dibuat lebih menarik, saya akan meyakini bahwa Ahlus Sunnah tidak hanya eksis, tapi akan menjadi media terdepan, menjadi ajaran terdepan, tidak hanya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai yang saya muliakan, segenap pengurus IC yang saya hormati, para peserta pertemuan asosiasi YouTube Santri Indonesia yang berbahagia. Kita hari ini hidup di zaman era Society 5.0, di mana era ini ditandai dengan begitu tergantungnya anak-anak terhadap teknologi dan perkembangan IT. Sehingga kemudian mereka yang menguasai itulah yang akan menjadi pemenang. Mereka yang menguasai teknologi yang akan menjadi pemenang. Pada bulan Mei 2022 diadakan survei oleh Carta Politika dan Poltreking terhadap ustadz yang berpengaruh di Indonesia. Ini videotron bukan, Mas Helmi? Coba Mas Helmi bisa ditampilkan dua. Ada penelitian yang cukup menarik, yang ini saya pikir bisa menjadi penggugah dan penyemangat bagi anak-anak IC, bahwa ternyata kita orang-orang dari kalangan pesantren mampu memberi warna dan menjadi warna tersendiri di dunia media sosial. Sehingga diharapkan apa? Akan lebih banyak lagi santri dan aktivis pesantren mampu menjadi tidak hanya follower tapi influencer. Mampu menjadi imam, tidak hanya menjadi makmum. Itulah kenapa kemudian kita diingatkan, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Saya mohon maaf, hari ini saya ngomong agak serius ya. Jadi enggak usah guyon. Kalau mungkin guyon nanti ya itu kepleset saja. Selain memang saya ngantuknya minta ampun. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu karakternya dinamis,
Mabni itu karakternya statis. Pertanyaan kita hari ini adalah kita mau pilih yang mana? Menjadi mu'rab atau mabni? Menjadi orang yang dinamis atau statis? Menjadi orang yang optimis apa pesimis? Menjadi pemain atau penonton? Menjadi problem solver atau troublemaker? Menjadi influencer apa follower? Ini tantangan santri ke depan. Sehingga kemudian apa? Dibutuhkan optimisme dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Saya ulangi, kita hari ini mau pilih jadi yang mana? Adik-adik, mau jadi penonton apa pemain? Nah, di bawah RMI itu ada sekitar 24.000 pesantren. Kemarin saya sempat ngobrol sama Buya Said, Profesor Dr. Said Agil Sirot, beliau ke pondok saya. Beliau cerita sejarah tentang perjuangan beliau bagaimana menjadikan santri diakui menjadi hari santri, kira-kira begitu. Yang saat itu sempat ditentang oleh ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah, karena khawatir adanya kecemburuan kalau nanti ada hari santri, nanti ada lagi minta hari kiai, hari bunyai, hari ning dan lain sebagainya. Dan jawaban Pak Kiai Said saya pikir cukup cerdas. Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan seperti itu. Toh dari dulu ada hari ibu, nggak ada hari bapak juga nggak protes. Ada hari Kartini, nggak ada hari Kartono juga nggak apa-apa. Yang saya kebetulan dengan Pak Said ini sama-sama prof lah. Kiai Said profesor, saya provokator gitu. Provokator. Tapi provokator kebaikan. Saya tadi sengaja di mobil, saya mau ganti baju apa enggak. Saya dari Jogja kayak gini karena saya baru pulang dari Cilacap. Saya pikir enggak usah. Nalar saya tadi mengatakan apa? Kalau kalian lihat saya menggunakan sarung, pakai belangkon, itu satu hal yang biasa. Tapi kamu sekali-kali biar bisa melihat beginilah tampilan saya ketika saya pengajian bersama artis di Jakarta. Sehingga kemudian apa? Saya ingat betul saat dulu ada beberapa artis yang agak menyepelekan kita. Begitu kita kemudian yang next pertemuan, kita berpenampilan beda dengan atribut dan pakaian yang kita kenakan. Ternyata cara pandangnya juga beda. Maka di situ kemudian saya punya pola pikir bahwa kalau hanya gara-gara pakaian dan atribut yang kamu kenakan, orang menghinakan Islam dan dakwahmu, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib. Saya mau melihat ini kawan-kawan, ini bulan Maret tahun 2022, hashtag baik number, tokoh populis yang dianggap nasionalis di TikTok. Ini sekarang sudah jauh angkanya. Ini angka di bulan Mei. 10 besar tokoh nasionalis yang dianggap paling populer di TikTok. Ada Caimin, waktu itu hashtagnya baru sekitar 4 juta. Kemudian nomor 9 ada Pak Erlangga Hartarto 31 juta. Ini kalau di TikTok kamu lihat dengan tulisan M million. 8 ada Pak Prabowo Subianto 105 juta. 7 ada Pak Sandiaga Uno 123 juta. Nomor 6 hashtag Ridwan Kamil 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan 331 juta. Nomor 2 alhamdulillah saya 479 juta. Saya hanya kalah dari Mas Ganjar Pranowo. 10 nama ini coba Anda lihat, semuanya tokoh politik, semuanya pejabat publik kecuali nomor 2. Kecuali nomor 2, santri desa. Santri desa. Yang lebih mengejutkan lagi kemudian kita bisa melihat surveinya Poltreking, Mas Helmi. Surveinya Poltreking. Public figure berpengaruh penceramah ustadz yang paling disukai. Ini survei di bulan Mei. Hampir sama survei yang dilakukan dengan Carta Politika. Coba kita lihat dari bawah. Makanya ini kemudian saya agak miris awal-awalnya.
Ustadzah Okistiana Dewi 1,3%, ada Ustadz Dasat Latif ini 1,4%, ada Ustadz Maulana 1,7%, ada Ustadz Solmed 1,8%, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat 1,9%, Hanan Ataki 2,6%, Habib Ja'far 4%, Memah Dedeh 4,3%, Aa Kim 5,4%, alhamdulillah kemudian muncul Gus Baha 5,4%, kemudian ada Gus Mus 5,6%, kemudian dua yang atas ini mohon maaf, ini saya sama Ustadz Abdul Somad ini ada dua hal yang berbeda. Di medsos kita kalah di 9,4%, beliau di 13,9%. Tapi begitu survei di masyarakat langsung kita jauh di atas Ustadz Abdul Somad. Ini karena survei by medsos, di medsos saja. Maksud saya apa? Ini saya menyampaikan ini bukan untuk pamer atau apa. Aku pamer nang awakmu ya cetok sugih aku ya rano efeke gitulah kira-kira. Tapi bahwa kemudian kita punya optimisme, kita mampu, kita bisa. Bahwa santri juga bisa. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka disinilah kemudian saya meyakini bahwa YouTuber ini akan menjadi garda terdepan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kemudian saya sering mengatakan, polisi itu punya pistol, satu pistol bisa nembus satu kepala. Sementara YouTube-mu satu postingan itu bisa nembak jutaan kepala. Satu polisi hanya bisa nembak satu kepala. Bahkan kemarin di Jakarta 6 peluru meleset semua, gitu. Kena tembok semua. Gitu. Nah, ini coba kayak umpamanya postingan saya terhadap tuduhan mereka kepada saya tentang Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga beberapa waktu yang lalu yang cukup ramai di Twitter, bahkan trending topik waktu itu. Satu postingan yang saya posting di TikTok itu dilihat 5 juta lebih, 5 juta kali lebih. Ini artinya apa? Kalau asosiasi YouTube ini kemudian kita bisa bersatu, saling mendukung, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ini akan menjadi senjata yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita diingatkan oleh Muhammad As-Son Haji dalam Jurumiyah, fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Jadi kalau kita mau rofa, kalau kita mau luhur, kalau kita mau tinggi, itu ternyata syaratnya cuma satu, dhammah. Ayo bersatu. Bukankah kemudian negara ini juga negara yang bisa besar karena konsensus, karena persatuan. Saya sering mencontohkan hebatnya Pak Jokowi itu adalah ketika minta semua kepala daerah gubernur yang ada di Indonesia, peletaan batu pertama ibu kota Nusantara di Kalimantan, para gubernur diminta untuk membawa tanah dan air. Yang pertama, tidak ada negara di dunia mempunyai konsep tanah dan air lebih hebat dibandingkan Indonesia. Maka ketika Mbah Hasyim mengatakan hubbul waton minal iman, itu artinya bukan mencintai negara, tapi mencintai tanah dan air. Itu merupakan bagian dari iman. Yang kemudian mungkin Mbah Hasyim membaca satu hadis ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, ketika harus terpaksa pindah hijrah ke Madinah. Beliau memandang kota Mekah dengan mengatakan, ya Makkah, wallah innaki la'habul ardi ilayya. Demi Allah Mekah, kamu adalah bumi yang paling aku cintai, kata Muhammad. Nah, kecintaan itu kemudian melahirkan resolusi yang disampaikan oleh Mbah Hasyim, hubbul waton minal iman. Ketika Pak Jokowi membuat ibu kota Nusantara di Kalimantan, beliau mengendaki para kepala daerah untuk membawa tanah dan air. Orang yang gagal paham terhadap presiden mengatakan apa? Presiden Jokowi klenik, percaya dengan dukun, syirik,
Untung waktu itu belum muncul nama Samsudin waktu itu. Kalau sudah ada mungkin jangan-jangan Pak Jokowi tanya Samsudin. Semua orang gagal paham. Saya ditanya sama teman-teman wartawan di Jakarta, bagaimana ini Gus? Kebetulan saya di Jakarta itu termasuk media darling. Jadi kalau ada teman-teman dari infotainment seperti Hotkeys, Hot Celebrity, Selebrita, Silet dan lain sebagainya, itu kalau ke Jakarta pasti ketemu saya untuk respon terhadap kejadian viral. Dan ini penting, harus kita pegang. Bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap upaya Pak Jokowi membawa tanah dan air dari masing-masing daerah? Jawaban saya sederhana, coba kita lihat sejarah ketika Masjidil Haram dilanda banjir bandang. Hajar Aswad itu kan lepas dari tempatnya Bapak. Kemudian apa? Terjadi perdebatan yang sangat sengit, siapa yang paling berhak untuk memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Semua pemimpin kabilah bahkan sampai mau saling bunuh demi menjaga pride-nya bisa memasang Hajar Aswad di tempatnya. Sehingga kemudian terjadi konsensus dan kesepakatan yang boleh masang Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama kali datang yang paling pagi ke Masjidil Haram. Dan biidznillah yang datang pertama kali adalah Muhammad Muda, yang saat itu kemudian dia mendapatkan julukan Al-Amin. Ternyata Nabi Muhammad gak sombong, Nabi Muhammad tidak egois. Dia mengambil serbannya, kemudian Hajar Aswad ditaruh di atas sorban. Semua pemimpin kabilah diminta untuk mendekat dan memegang ujung serban itu untuk membawa mendekat kepada Ka'bah. Begitu dekat ke Ka'bah baru Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang pengen ditunjukkan oleh Nabi Muhammad? Adalah semangat persatuan, semangat kebersamaan. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad akhirnya dipercaya oleh semua pemimpin kabilah? Kenapa? Karena Nabi Muhammad dianggap menjaga kearifan lokal, the local wisdom. Demikian juga ketika Sunan Kalijaga membangun masjid di Demak. Itu merupakan proyek pilot projectnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi ternyata Sunan Kalijogo kirim pesan kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel ditelepon sama Sunan Kalijogo dengan telepatinya, tolong saya dibantu bangun masjid di Demak. Sunan Ampel langsung respon, ya Sunan Kalijogo tolong Sherlock. Yang terjadi apa? Sunan Ampel kirim satu tiang. Kemudian yang kedua Sunan Gunung Jati kirim satu tiang. Yang ketiga Sunan Bonang kirim satu tiang. Dan tiang yang keempat kemudian Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, apa yang kemudian pengen diperlihatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Semangat persatuan, menghargai kearifan masing-masing daerah. Al-ittihadu asasun najahi. Tidakkah kemudian kawan-kawan berpikir, para sahabat berpikir, yang dilakukan Pak Jokowi itu sama? Menghormati kearifan lokal masing-masing daerah. Maka Bu Gubernur Jawa Timur datang ke Trowulan, ngambil tanah dan air dari Mojopahit, kemudian dibawa ke Kalimantan. Gubernur Jogja sama, mengambil air dari Taman Sari. Kemudian Jakarta ngambil tanah dan air yang ada sejarahnya, dikumpulkan di tempat yang sama, namanya IKN. Apa semangat yang dibawa oleh Pak Jokowi? Semangat persatuan, menghargai kearifan lokal. Sehingga apa? Masing-masing daerah mempunyai sense of belonging terhadap ibu kota baru yang ada di Kalimantan. Maka kemudian apa? Peran media di sini. Kalau ada kemudian pendapat-pendapat seperti ini, kita amplifikasi. Kekalahan kita itu kan satu gitu. Kurang cepat mengamplifikasi terhadap pendapat-pendapat kekinian para tokoh-tokoh kita. Contoh begini Pak, saya sangat menghormati Ustadz Abdul Somad dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Begitu hebatnya tim media beliau ketika beliau ditolak untuk datang ke Singapura. Anda ingat, kemudian waktu itu beliau membuat tabligh akbar di Madura, yang nanti siang saya akan bertemu dengan 200 Gus Madura di tengah laut. Ini ide gila lagi untuk mempersatukan teman-teman Gus yang ada di Madura
Karena orang Bangkalan maunya ketemu di Bangkalan, orang Pamekasan maunya di Pamekasan, orang Sumeneb maunya di Sumeneb. Akhirnya minta solusi sama saya. Ini solusinya bagaimana Gus? Ya sudah, nggak usah ketemu di darat. Di mana Gus? Di laut. Saya sewakan kapal laut. Nanti kita akan ketemu dengan para Gus Kiai muda, anak-anak Madura di tengah laut selama 2 jam. Tujuan saya satu, kalau ada yang ngeyel cemplongke gitu menurut saya. Waktu itu apa? Kajian seperti itu. Dengan dihadiri sekitar 5 sampai 10 ribu orang, itu amplifikasi di medianya subhanallah kayak banyak banget. Kenapa? Berani bermain di media, bluffing di media, branding di media. Sementara kita sudah terbiasa pengajian dengan puluhan ribu orang kayak saya, kayak Habib Syekh, itu kan biasa. Tapi amplifikasi medianya nggak ada. Coba saya minta sahabat-sahabat IC ya, Anda ketika ada pergelatan pengajian akbar, itu kameramu tidak hanya fokus ke panggung, tapi bagaimana kemudian kita membuat seluruh kondisi dan situasi di arena pengajian itu terpantau dengan kameramu. Itu artinya apa? Membutuhkan banyak kamera. Syukur-syukur kemudian kalau kita punya drone umpamanya, sehingga apa? Amplifikasi kita tidak kalah, Pak. Ini kan PR gitu. Ini kan PR. Saya kadang-kadang lihat YouTube itu, lihat videonya, kenapa cuma fokus di situ tok? Maka perkembangan terbaru, saya kontrak kemarin dengan BTV yang dulu Berita 1, sekarang menjadi TV nasional, itu BTV. Itu saya punya slot hari Sabtu dan hari Minggu, ditayangkan setiap jam 1. Pengajian kita di daerah-daerah ala Ahlus Sunnah akan menjadi acara rutin di BTV dengan judul Jalan Dakwah Gus Miftah. Itu di BTV. Yang dulu pengajian-pengajian ala NU itu nggak bisa masuk di TV, susah. Sekarang sudah mulai banyak TV yang melirik. Nah, artinya apa? Disinilah kemudian kembali saya ingatkan, kita hari ini hidup di era 5.0, yang di situ kita membutuhkan 4 hal. 4C, apa itu? Creativity, critical thinking, communication, dan yang keempat adalah collaboration. Kreativitas, otak yang kritis, pemikiran yang kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Saya mau tahu anak IC ini semuanya ada berapa, Pak? Coba sekali tempo dalam 1 bulan kita sepakati umpamanya. Semuanya kan punya TikTok, semuanya kan punya Instagram. Konten yang sama diposting bareng-bareng di TikTok dan di Instagram. Untuk mengamplifikasi itu kepada masyarakat. Ini akan dahsyat. Kalau dulu Kiai Haji Zainuddin MZ itu mendapatkan julukan dai sejuta umat, itu ukurannya apa, Pak? Nggak ada. Cuman kalau pengajian dihadiri ribuan orang gitu aja. Kalau sekarang Anda mengatakan ini dai sejuta umat, langsung ketebak followermu berapa. Gitu. Makanya ketika saya diajak berdebat sama pengacara dukun si siapa itu, Firdaus Owibo apa Kebo, itu nggak paham saya. Saya nggak begitu respon, malah dia mengatakan dasar Miftah pansos. Yang namanya pansos itu orang yang followernya banyak kepada yang orang yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak. Saya bilang waktu itu, lah follower kamu cuma 25.000. Ternyata saya salah. Di mana? Bukan 25.000 tapi 14.000 gitu. Nah, coba kalau kawan-kawan ini pengen di kelompok sebelah itu ada istilah begini, sedekah subscriber. Sedekah subscriber. Bisa nggak kemudian kawan-kawan di IC ini saling support terhadap channel YouTube saudaranya, saling support terhadap media sosial yang lainnya, sehingga kemudian apa? Akan banyak orang-orang viral yang bisa kita ciptakan melalui asosiasi ini. Karena sekarang sudah menjadi rahasia umum, sealim apapun orang,
secerdas apapun, sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi ketika dia tidak viral, omongannya nggak akan didengarkan sama orang. Nah, tugas kita sebenarnya dengan kekuatan media yang kita miliki, itu harusnya mampu melahirkan orang-orang viral baru. Kalau kelompok sebelah Pak, sampai ada istilah sedekah subscriber. Bagaimana kemudian saya punya pengalaman dengan Master Deddy Corbuzier itu, ketika kita mau podcast, yang saya podcast terakhir dengan dia, saya minta untuk take down postingan tentang LGBT waktu itu. Sampai hari ini saya belum ketemu lagi karena sama-sama kesibukan. Ketemu terakhir saya menikahkan dia itu, pernikahan Deddy Sabrina itu. Betapa kemudian dari sumber pendanaan kita sudah nyerah deh, nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi sebenarnya mereka nggak punya asosiasi seperti kita, asosiasi YouTube seperti kita ini. Nah, kalau kemudian kita sepakat, kita sama-sama kompak untuk fa'amad dhammah, saling bersatu, fatakunu, maka kemudian melahirkan alamatan lirrofi, tanda-tanda kejayaan ahli sunnah. Ini harus dipikirkan bersama. Satu tempo umpamanya kita membuat konten, kita posting bareng-bareng. Saya dikasih kontennya, di jam yang sama kita post bareng-bareng dengan menggunakan hashtag. Kita tampilkan hashtag ustadz-ustadz atau kiai-kiai, dai-dai yang kita miliki. Karena sekarang ukuran tolak ukur seseorang itu keren apa tidak di media sosial itu dilihat dari TikToknya Pak. Masa kita kalah dengan konten, mohon maaf, dengan hashtag begitu sulit apa gitu coba. Walaupun memang ada teori yang mengatakan viral itu tidak bisa didesain, tapi minimal bisa diupayakan Pak. Kalau memang viral itu bisa didesain, tentunya tokoh-tokoh politik yang punya uang itu mereka semuanya pengen viral Pak. Nyatanya juga nggak viral-viral. Sekian banyak tokoh politik mengeluarkan ratusan miliar bahkan triliun dari pemasangan baliho sampai kemudian mengakuisisi media, nggak viral-viral. Tadi 10 tokoh tadi ada satu tokoh yang mengeluarkan uang itu sampai 1 triliun, pasang baliho, kemudian support media sosial, dan nggak viral itu. Surveinya nggak naik, namanya juga nggak viral. Maka kemudian kita memang ingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kalau ada orang mengatakan sekarang begini, itu cuma menang viral doang. Kalau Anda mengatakan viral itu cuma menang doang, coba kamu ikutan viral. Nyatanya viral nggak bisa didesain Pak. Coba kawan-kawan IC lihat dalam sejarah histori saya dari tahun 2018, Anda bisa cek di media. Orang di Indonesia, tokoh publik yang bisa viral berulang itu jarang. Kecuali dia memang punya nama betul-betul brand yang kuat seperti Raffi Ahmad Nagita Slavina umpamanya. Anaknya baru lahir cipung ya langsung viral gitu. Karena memang Anda tahu sendiri subscribernya sudah 50 juta lebih. Selain memang brand dia yang sangat kuat. Tapi setidaknya begini bagi para newcomer ini, bahwa ternyata ada hal yang bisa kita jual, yang kita tawarkan kepada masyarakat sebagai customer terhadap media sosial. Ketika value yang kita tawarkan kepada masyarakat itu ada, itu viral akan datang secara sendiri Pak. Coba adik-adik lihat, tahun 2018 pertama kali saya viral klub malam dan lokalisasi. Ini saya dapat undangan langsung dari Eropa, ketemu dengan media yang ada di Eropa. Saya waktu itu keliling dari Belanda, Belgia, Swiss, Italia, mau ke Perancis waktu itu, kerusuhan di Menara Eiffel, akhirnya nggak jadi. Viralnya itu kemudian apa? Satu postingan sholawat di klub malam ternyata merubah mindset orang-orang barat terhadap Islam, sehingga kemudian saya dapat undangan dari sana. Puncaknya ketika media-media di Eropa tidak percaya dengan kajian saya di lokalisasi, akhirnya ada persatuan wartawan dari Eropa datang ke langsung waktu itu ikut pengajian saya di lokalisasi Sarkem. Ada wartawan dari Belanda, dari Inggris dan lain sebagainya. 2019 Allah berkenan menjadikan nama saya kembali trending topik dan viral. Bulan Juni 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam. Hampir semua WA group ada gambarnya Miftah dan Deddy Corbuzier, gondrong versus botak.
2021 Allah kembali trendingkan dengan caranya. Yang ini tidak hanya trending di Indonesia tapi trending topik dunia. Ceramah saya di gereja Bethel Indonesia bulan Ramadan tahun 2021. Padahal saya ingat betul yang mau didesain viral itu pejabat publiknya yang datang ke tempat itu menyiapkan wartawan. Ternyata apa? Hari kedua, hari ketiga hilang semuanya, ganti dengan gambar saya. Yang puisi saya waktu itu kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian banyak beredar di Amerika. Puncaknya ketika wali kota Los Angeles Amerika Serikat minta saya hadir ke Los Angeles berbicara toleransi dan anti radikalisme gara-gara tayangan itu. Kesini saya pikir waktu itu Deddy Corbuzier bilang gini sama saya, dia itu kan masternya YouTube ya, otak dia itu udah di luar nalar menurut saya kalau saya ngobrol sama dia itu. Orang yang mampu memotivasi orang lain walaupun tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri gitu. Dia bilang gini sama saya, bro, kalau gua sama teman selebritis gua udah nggak mau ngomong deh, dia bilang. Ya karena mereka memang artis gitu. Dia bilang begini, orang viral bisa berulang itu jarang kejadian di Indonesia. Coba adik-adik lihat, viral yang bisa berulang-ulang itu jarang. Apalagi kemudian viralnya karena prestasi bukan karena sensasi. Kalau cuma karena sensasi kan gampang, kayak TikTok gitu, mbak-mbak pakai jilbab buka BH, hai guys, yes gitu langsung trending gitu. Tapi apa artinya? Itu namanya bukan viral tapi tercemar kan begitu kira-kira. Saya pernah lihat satu itu, mbak-mbak pakai jilbab kemudian BH-nya dibuka, hai guys, untung saya lihatnya pas pakai kacamata kan gitu. Sehingga mata saya melotot tidak tampak gitu. Dia bilang orang kayak lu itu gila, karena Anda kan tahu setiap kali ada kejadian trending dan viral itu biasanya diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan Anda lihat berapa banyak orang yang tadinya viral tahu-tahu hilang. Kenapa? Karena nggak ada prestasi. Makanya ketika saya ketemu sama Fuji sama Torik yang kebetulan dia sering minta nasihat ke saya bilang sama Fuji waktu itu, Dok, kamu itu hari ini viralnya minta ampun, tapi kalau nggak ada konten, nggak ada isi, kamu akan hilang. Kalau nggak ada konten, nggak ada isi, substansinya nggak ditata, kamu akan hilang. Karena media sosial itu gila betul memang. Bagaimana kemudian satu tempo orang bisa naik secepat itu, tapi di tempo yang lain dia akan dijatuhkan secepat mungkin. Coba dulu dari Madiun itu ada tokoh viral, Pak Endul, intinya inti, core of the core itu waktu itu. Coba sekarang Anda lihat kemana orangnya, sudah nggak ada. Dulu kemudian di Jogja siapa itu, Bu Tejo, siapa yang film The Truck gitu loh, Bu Tejo ya. Coba sekarang kemana bro, nggak kelihatan lagi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Atau dulu memang kita bisa belajar dari seorang anggota Brimob namanya Norman Kamaru. Nah, sekarang di mana? Atau Udin Sedunia. Sekarang di mana? Ini artinya apa? Dibutuhkan maintenance dari kawan-kawan IC kepada tokoh-tokoh yang kemudian kita mau dorong. Katakanlah hari ini yang muncul selain saya ada mulai muncul kayak nama-nama seperti sahabat saya Gus Kausar. Bagaimana nama ini tetap terjaga? Ini dibutuhkan kekompakan dari teman-teman IC. Konten-kontennya ini terjaga. Maka yang keren itu Gus Yasin. Gus Baha itu sama sekali nggak kenal media sosial. Tapi kemudian Gus Yasin membuat media namanya Santri Gayeng. Coba Anda lihat. Jadi mengamplifikasi semua kegiatan Gus Baha. Disponsori langsung sama Gus Yasin. Ini sama Mas Helmi, bagaimana kemudian kita berikan kesadaran kepada pengurus-pengurus pondok yang ada. Tidak harus kiaimu punya media sosial. Tidak harus kiaimu punya TikTok. Nanti kiainya punya TikTok malah bahaya, malah ngajak bunyi goyang pargoy ciloko nanti malah itu. Enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian santri ini mengamplifikasi, contoh. Saya itu kan penggemar berat Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam. Lah, kajian-kajian hikam di pesantren itu kan keren-keren. Tapi kajian dari para kiai itu belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas karena belum diamplifikasi.
Itulah alasan kenapa kemudian saya mau melahirkan sebuah akademi namanya Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Alasan awalnya adalah, landasan berpikirnya adalah, ketika dulu di Jawa Pos, awal saya viral tentang kajian di klub malam, ada tulisan di Jawa Pos bunyinya begini, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Langsung pemerintahnya Jawa Pos saya telepon, tolong di take down. Wah, ini koran Gus, gak bisa di take down, sudah beredar ke masyarakat. Saya lupa waktu itu. Tolong bikin berita baru. Ini bagi saya, Anda framingnya ini sesat. Sesatnya di mana? Gusmi itu kan wali, namanya wali itu one and only, gak ada yang lain. Apa yang beliau miliki namanya apa? Given, karomah. Dan orang kayak Gusmi itu tidak bisa diduplikasi, gak bisa, gak ada duplikatnya, one and only. Karomah itu kan gak bisa dipamer-pamerkan, bukan kok malah wesi yo wesi lah, itu apa itu. Ini gak bisa, Pak. Sementara saya bilang yang saya lakukan ini bisa diduplikasi, bisa direplikasi, bisa dicontoh selama ada kemampuan dan keberanian. Termasuk keberanian itu apa? Laisa sadidu bisyur'ah. Jagoan itu bukan yang selalu menangan. Fa innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Termasuk orang-orang yang mampu menawan hawa nafsunya. Kalau Anda punya kemampuan itu, Anda keren. Bisa melakukan apa yang seperti saya lakukan. Sementara Gusmi itu nggak bisa. Nah, berangkat dari sini kemudian ada pertanyaan dari wartawan ketika saya soal Habib Lutfi. Gus, bisa nggak sih pola dakwah kayak Gus Miftah itu kemudian diduplikasi? Saya bilang bisa, tapi memang butuh upaya yang serius. Sekarang begini, teman-teman Aisyah, untuk melahirkan seorang penyanyi dangdut terkenal itu sekarang dibutuhkan apa, Pak? KDI, konser dangdut Indosiar. Untuk melahirkan seorang idola membutuhkan apa coba? Indonesian Idol. Kenapa tidak ada upaya untuk menciptakan dai-dai viral dengan cara-cara seperti ini? Ini kan seharusnya kita lakukan, Pak. Ruang yang sangat kita bisa masuk. Ciptakan orang-orang top dari kalangan pesantren supaya tidak kalah. Saya itu lebih gila lagi, Pak. Bagaimana kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dai kiai itu bisa keren. Satu ketika saya diundang pejabat, pengusaha kaya lah. Saya sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut ini nyanyi 5 lagu, saya diminta ngaji 1 jam. Selesai acara, ini kita sama-sama tanda tangan fee. Penyanyi dangdut dibayar 150 juta, saya dibayar 75 juta. Fee saya kembalikan kepada pengusahanya. Pak, saya kembalikan. Loh, kenapa Gus nggak diterima? Anda tidak fair. Maksudnya Gus, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka titik jos 150 juta. Kiai yang Anda undang untuk membangun moralitas bangsa, untuk menutupi dangdutanmu, pencitraan dengan mengundang kiai, kamu bayar separuhnya. Anda tidak fair. Kemudian saya bilang apa? Kalau perlakuan Anda kepada artis dangdut seperti itu, sementara perlakuan Anda kepada kiai seperti ini, maka anak-anak di Indonesia selamanya lebih mencita-citakan pengen jadi artis dibandingkan jadi kiai. Orangnya akhirnya mikir. Saya diajak ke kamarnya beliau, iya juga ya Gus ya. Akhirnya apa? Saya pulang dikasih 200 juta. Sehingga kemudian kasus ini saya ceritakan kepada Gus Kausar. Saya dipanggil Yaidah. Saya pikir saya mau dimarahi ketika kemarin haul Masayih Ploso. Saya diminta sowan Yaidah. Waduh, modar seneni ya aku. Wis nggak masalah, ditukani kiai sepuh, saya senang. Saya dipanggil sama beliau malam-malam jam 1. Gus Kausar cerita tentang ini. Bagaimana model kayak Gus Miftah niki, bah, kalau sama pengusaha sama pejabat itu jualannya gila-gilaan. Beliau mengatakan apa? Menukil dari kitab taklim, ro'aitu ahakul hak hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu haknya guru. Sehingga kemudian apa? Harus ada yang berani kayak Miftah. Mbah Yaidah bilang, tidak semua ustadz, kiai, NU itu dianggap pinggiran, sarung yang linteng, ngambune kelembak menyan, penampilannya tidak meyakinkan. Loh, kalau penampilannya kayak gini kan beda toh bro, gitu loh.
Sepatunya LV ini loh. Bukan ATT awet tekan tua gitu loh. Naudzubillah min dzalik, kalau hanya segera untuk kesombongan saya, apa artinya itu? Makanya kemudian saya tadi berpikir di mobil supaya teman-teman IC tahu inilah kondisi saya kemudian ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha, para selebritis. Bahkan di Jakarta saya punya hot mom. Jadi pengajian arisan yang mereka arisannya berapa coba Anda tahu? Satu kali arisan $50.000. Itu sama dengan 700 sampai 800 juta satu orang. Saya punya 50 orang. Yang mereka kalau arisan dari dress code, tas semuanya harus sama. Kalau tasnya satu pakai Hermes, semuanya pakai Hermes. Kalau pakai Chanel semuanya pakai Chanel. Kalau pakai LV semuanya pakai LV. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya saya datang kepada mereka, sepatuku ATT, awet tekan tua, sarungku gajah duduk, gitu. Coba, jamku Alba, gitu loh. Tasnya ono tulisannya Munas Nahdlatul Ulama, waduh. Mate saya itu. Sehingga kemudian apa? Mau nggak mau penampilan saya mengikuti mereka. Supaya apa? Islam ini tidak dihinakan. Inilah yang dimaksud dengan ya'lu wa la yu'la alaih. Bukankah kemudian saya mendefinisikan santri itu apa? Santri itu S-nya adalah salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya ini adalah anibun ilallah. Kemudian N-nya adalah naibul anil masyayikh, naibul masyayikh, dia akan menjadi pengganti para kiai, para masyayikh. Kemudian T-nya ini adalah tarikul ma'asi, santri harus meninggalkan kemaksiatan. R-nya ini adalah rohibun fil khairat, mencintai kebaikan. Kemudian I-nya ini adalah i'la'i kalimatillah. Termasuk i'la'i kalimatillah itu menjaga marwahnya kiai di hadapan sosialita dong. Loh, saya kalau mau menang-menangan Pak, saya itu nggak perlu ngaji ke daerah-daerah, jadwal saya udah terlalu padat. Tapi ini beban moral saya kepada masyarakat. Mas Helmi tahu kan, satu hari berapa orang yang minta saya ngaji? Setiap hari Mas, itu ada 500 permintaan untuk saya hadir ke pengajian. Kalau 500 per hari, satu bulan berarti ada 15.000 permintaan. Ini kalau saya jadwal semua, berarti 15 tahun saya tidak di rumah. Karena setahun rata-rata saya menghadiri 1000 tempat. Neng omah lah bojoku nganggur, cok. Gimana? Nah, yang kemudian saya juga berharap dari teman-teman YouTuber ini akhirnya apa? Juga pengen jadi dai gitu. Kamu kan tinggal niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa kampusnya mungkin amati, tiru, modifikasi. Saya tidak alim, Gus. Bukankah saya sering mengatakan berdakwalah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Bukankah kemudian ketika saya dihajar gara-gara kasus kalah baca kitab Mausu'ah soal gereja, saya dibela sama Allah Yarham Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois Kendal dengan mengatakan apa? Dikumpulkan para gus dan kiai, waktu itu beliau mengatakan miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Apa kata Mbah Dim? Miftah itu mungkin tidak alim, yang dipunyai cuma sedikit tapi hasilnya maksimal. Sementara sekarang banyak santri, banyak gus, ini alim tapi hasilnya minimal, minimize gitu loh. Coba bagaimana nggak maksimal Anda lihat. Ini perlu Anda sampaikan. Sampai hari ini sudah 235 orang yang masuk Islam menjadi mu'alaf wasilahnya Miftah Maulana Habibur Rahman. Dengan segala kebodohan saya. Yang ketika kemudian orang masuk Islam, seperti ketika saya ceramah di gereja, satu keluarga ateis dari Belanda, dia video call melalui wasilahnya Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Dia mengatakan apa? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am atheist and before I am Christian and now atheist. Sebelumnya saya orang Kristen, tapi hari ini saya menjadi seorang ateis. Kemudian saya tanya, Anda pengen masuk Islam? Yes. Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya sama sekali nggak tahu tentang Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Awalnya saya tanya, kenapa Anda ateis? Dia bilang, God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Dia saya tanya,
You nggak tahu Islam? No. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban dia apa, Pak? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya pengen masuk Islam, kenapa? Karena Islam Anda itu enjoy, asik dan menyenangkan. Kok bisa-bisanya Anda ceramah di dalam gereja dan diterima dengan baik, dia bilang. Ini menggambarkan apa? Berarti Islam itu asik karena Anda asik. Itu pula kemudian yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier, seminggu sebelum dia masuk Islam, dia call saya, bro, I will to be Muslim. Saya maki-maki dia, nggak usah, kamu nggak usah jadi orang Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat, saya bilang. Dia ngeyel, Pak. Akhirnya karena dia ngeyel, saya sowan kepada Abah Lutfi, guru saya waktu itu, Syekhina wa Murabbi Ruhina Maulana Habib Lutfi. Bah, ini sahabat saya Deddy Corbuzier mau masuk Islam. So boleh pesulap itu? Nggih, Bah. Abah Lutfi tahunya pesulap ini loh. Saya, yang kamu mau apa? Abah doakan saja karena memang ini hidayah terbaik bagi dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam yang benar, Bah, saya bilang. Abah Lutfi langsung kirim Fatihah, Deddy Corbuzier Al-Fatihah. Saya pengajian, kemudian malam Jumat itu posisi saya masih di Polres Sidoarjo. Saya masih kajian kebangsaan sama Kapolres dan masyarakat Sidoarjo waktu itu. Begitu saya pulang sudah banyak wartawan di pondok. Ini mau ngapain? Ternyata isunya Deddy Corbuzier mau datang. Saya baru tahu Deddy Corbuzier mau datang itu di pagi itu. Setelah di rumah banyak wartawan, dia WA saya, bro, saya sudah beli tiket nih, mau ke Jogja. Ngapain lo? Saya mau masuk Islam di pondok lu. Saya bilang, kamu di Istiqlal saja tuh. Ada Prof Nasruddin, sahabat saya, Imam Masjid Istiqlal. Atau sama siapa kan? Enggak, dia bilang. Kemudian saya tanya, kok kamu ngeyel banget pengen ke Jogja tuh ngapain sih? Saya bilang. Saya nggak mau dikira kemudian Deddy Corbuzier ini sebagai komoditas saya untuk kembali viral. Oh no, kalau kita mau viral lagi, Pak, waktu itu kita mau diminta sama beberapa televisi, Islamnya Deddy Corbuzier itu mau disiarkan live di televisi. Dari sekian banyak televisi, gila-gilaan, Pak, nilai yang ditawarkan kepada kita. Saya bilang sama Deddy, mau nggak kamu? Saya pengen ngetes. Kalau sampai Deddy mengatakan, oke, kita masuk Islam live dapat duit, malah tak pukul nih kepala orang ini. Dia bilang apa? Saya nggak butuh duit, dia bilang. Saya pengen masuk Islam. Terus kenapa harus melalui saya? Dia bilang. Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang benar. Karena kalau pintunya suka marah, maka Islam saya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya suka marah, kekerasan, maka Islam saya akan penuh dengan kekerasan. Dan Gus Miftah mengatakan kepada saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan kalau saya harus masuk melalui Islam yang ramah, this is you not others, kata Deddy Corbuzier. Ini adalah Anda, bukan yang lain. Nah, ini artinya apa? Dakwah kita itu diterima, Mas. Orang-orang NU itu dakwahnya diterima. Wong nyatanya otaknya Deddy Corbuzier yang sedekil itu otaknya itu. Nakalnya minta ampun karena ininya gila-gilaan. Itu aja bisa menerima. Artinya kalau kemasan YouTube-mu itu dibuat lebih menarik, saya akan meyakini bahwa Ahlus Sunnah tidak hanya eksis, tapi akan menjadi media terdepan, menjadi ajaran terdepan, tidak hanya di Indonesia.